Halo, kali ini kita akan mempelajari tentang media belajar continuity. Apakah continuity itu? Continuity atau aspek kesinambungan menentukan sukses tidaknya produksi film. Setiap film harus didasarkan atas suatu rencana syuting. Semakin baik rencana syuting, maka semakin besar kemungkinan berhasilnya produksi. Continuity film terlihat sempurna, maka terlihat realistik. Film bisa menciptakan waktu dan ruangnya sendiri untuk disesuaikan dengan cerita, maka bisa diringkas, diulur, dipercepat, diperlambat, atau dipertahankan konsisten. Penanganan yang baik dari waktu dan ruang bisa meningkatkan mutu audiovisual sebuah film. Continuity waktu. Waktu dalam film dibagi menjadi 4. Continuity masa kini, continuity masa lampau. Pada continuity masa lampau berlangsung di masa lampau. Dan flashback dari masa sekarang ke masa lalu. Continuity masa mendatang, yaitu penggambaran masa depan film, science, atau fiction. Kemudian kilasan maju dari masa kini ke masa depan. Continuity waktu menurut kondisi untuk menggambarkan mimpi buruk, renungan, atau kerusakan pikiran pelaku. Untuk memasukkan flashback, misalnya ketika orang tenggelam mengenang seluruh hidupnya. Yang berikutnya adalah continuity ruang. Continuity ruang adalah penuturan cerita yang actionnya bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya melibatkan continuity ruang. Contoh dokumenter ekspedisi. Ilusi-ilusi dari ruang bisa diciptakan dalam berbagai cara. Ruang bisa direntangkan atau dipendekkan melalui penggunaan transisi-transisi secara optik. Beberapa elemen yang harus diperhatikan dalam continuity. 1. Continuity gerakan dan emosi pemain. Setiap pemain diharapkan sadar continuity secara profesional, sehingga continuity gerak dan emosinya semakin baik dan terjaga. Yang kedua, continuity lighting. Continuity cahaya atau lighting antar shot perlu dijaga terutama dalam satu scene agar tidak berubah, sehingga penonton tidak terganggu karena jam light. Yang berikutnya adalah continuity suara. Continuity suara menjadi penting untuk dijaga, terutama dalam hal tone, ekualisasi, noise, atmosfer, dan lain-lain. Yang keempat adalah continuity art. Continuity art erat kaitannya dengan mise-en-scène dalam film. Continuity art yang perlu dijaga selain continuity lighting antara lain wardrobe, makeup, properti, setting. Mise-en-scène. Penataan segala sesuatu yang muncul dalam frame atau layar, aktor, penerangan set, dekorasi, properti, kostum disebut mise-en-scène. Istilah bahasa Prancis yang berarti diletakkan di atas panggung. Frame dan tata fotografi juga dianggap sebagai bagian dari mise-en-scène sebuah film. Di bioskop, penempatan di atas panggung secara benar-benar dapat dijadikan sebagai apa yang terlihat di dalam frame. Dan sutradara bertanggung jawab untuk menentukan apa yang terjadi, di mana, kapan, dan bagaimana caranya. David Atcook dalam bukunya A History of Narrative Film menunjukkan bagaimana sebuah mise-en-scène dibentuk oleh semua elemen yang muncul di layar, baik benda fisik, warna maupun cahaya yang digambarkan, baik benda fisik, warna maupun cahaya yang direkam oleh kamera. Maka itu bagian dari mise-en-scène. Mise-en-scène bisa dilihat dari dua sudut, yaitu sudut pandang penonton. Mise-en-scène adalah segala sesuatu yang terlihat secara kasat mata di layar. Sedangkan dari sudut pandang pembuat film, mise-en-scène dipahami sebagai sebuah tindakan meletakkan sesuatu di dalam peristiwa yang dibuat.
Di samping pergerakan para pemain dan akting juga sangat menentukan keberhasilan sebuah film. Mise-en-scène terdiri atas 4 komponen utama, yaitu 1. Setting adalah seluruh latar bersama segala propertinya. 2. Properti. Dalam hal ini adalah semua benda yang tidak bergerak seperti perabot, pintu, jendela, kursi, lampu, pohon, dan sebagainya. Setting yang digunakan dalam sebuah film umumnya dibuat senyata mungkin dengan konteks ceritanya. 3. Kostum. Kostum adalah segala hal yang dikenakan pemain bersama seluruh aksesorisnya. Aksesoris kostum termasuk diantaranya topi, perhiasan, jam tangan, kacamata, sepatu, tongkat, dan sebagainya. Dalam sebuah busana tidak hanya sekedar sebagai penutup tubuh semata, namun juga memiliki beberapa fungsi sesuai dengan konteks naratifnya. 4. Tata rias. Tata rias wajah secara umum memiliki 2 fungsi, yaitu untuk menunjukkan usia dan untuk menggambarkan wajah non-manusia. Selain itu, pencahayaan dalam film secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 unsur, yakni kualitas, arah, sumber, serta warna. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi pembentukan suasana serta mood dalam film. Himawan Pratista 2008 halaman 62-75. Demikian materi kita kali ini, sampai berjumpa pada materi-materi berikutnya.